selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1536-1540. Setelah hampir sebulan setelah penurunan harga angin dan hujan, Kain Bisnis Huaxia memberikan balasan kepada produsen ponsel asing, dan ponsel angin dan hujan tidak melanggar undang-undang pembuangan. Produsen lain tidak percaya bahwa meskipun biaya tenaga kerja Anda murah, tetapi harga komponen elektronik sekarang naik, bagaimana Anda masih bisa semurah itu? Tetapi pada saat ini mereka tiba-tiba bereaksi, elektronik angin dan hujan serta silikon kristal Taihua dapat menjadi milik Taihua Holding Group, ya, mereka pasti operasi kotak hitam. Namun, saat ini, elektronik angin dan hujan datang dengan bukti kontrak bahwa mereka menandatangani perjanjian perlindungan harga selama 3 tahun dengan Taihua Jingxil, sehingga biayanya sangat rendah. Mengenai isu kesepakatan perlindungan harga ini, pihak elektronik angin dan hujan juga menjelaskan bahwa harga kristalin silikon di dunia belum juga naik. Kami telah menandatangani perjanjian ini karena peningkatan produksi untuk pabrik pembuatan komponen elektronik kami. Lakukan beberapa tindakan perlindungan. Perjanjian perlindungan harga ini, perusahaan mana yang Anda tandatangani? Hanya setelah kami menandatanganinya, harga global silikon kristal telah meningkat. Namun, harga silikon kristal telah naik, dan itu bukan pemimpin dari silikon Taihua Jing. Mereka adalah kenaikan harga terakhir. Jika Anda merasa kehilangan uang, lihatlah perusahaan silikon kristal yang telah menaikkan harganya terlebih dahulu. Pada saat ini, grup Dongxi sekali lagi diserahkan. Ketika harga silikon kristal naik, itu dipimpin oleh perusahaan silikon kristal di bawah timur mereka. Untuk sementara, reputasi grup timur turun drastis, bahkan harga saham mereka turun. Para pemegang saham timur ingin menangis tanpa air mata. Kali ini kami tidak berpartisipasi, bagaimana kami bisa sampai ke kepala kami? Meski produsen ponsel enggan menerima penjelasan yang diberikan China Business Board, inilah faktanya. Kasus-kasus organisasi Eropa dan Amerika yang menuduh ponsel angin dan hujan juga telah mencabut pengaduan mereka. Mereka telah memperoleh bukti rinci yang diberikan oleh ponsel angin dan hujan, yang membuktikan bahwa ponsel angin dan hujan tidak dibuang. Biaya kami sangat rendah, kami menjamin keuntungan normal, tidak bisakah kami menghasilkan lebih sedikit? Dengan inovasi teknologi yang berkelanjutan, efisiensi produksi itu sendiri terus meningkat. Kalau tidak, ponsel murah yang diluncurkan pabrikan lain jelas tidak sebagus milik kita. Mengapa harga lebih rendah dari kita? Mengizinkan mereka untuk memajukan teknologi mereka tidak akan memungkinkan kita untuk memajukan teknologi elektronik angin dan hujan. Ponsel murah ini merupakan riset pertama yang kami lakukan. Kecelakaan seperti apa yang kami pertahankan di pasar yang telah kami kembangkan. Anda mengatakan bahwa harga kami saat ini masih menguntungkan, sehingga keuntungan harga sebelumnya terlalu tinggi. Bagaimana saya bisa menghitung ini? Kami telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi sebelum uang yang kami peroleh, jika tidak, bagaimana biaya kami akan turun? Laba bersih kita sebenarnya tidak tinggi, kok. Elektronik angin dan hujan memberikan jawaban seperti itu, sehingga produsen ponsel lain tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa pabrikan yang berbasis di pulau menuntut angin dan hujan untuk mempublikasikan data biaya dan keuntungan yang terperinci, dengan mengatakan bahwa ini benar-benar dapat dibuktikan. Elektronik angin dan hujan langsung dibantah, melalui produksi kami dan efisiensi mekanis kami, biaya material, kami harus dapat mengukur perkiraan biaya kami. Adapun rincian biaya dan keuntungan spesifik, apa yang diumumkan? Meskipun kami adalah perusahaan saham gabungan, bukankah Anda pemegang saham kami? Kami bukan perusahaan yang terdaftar. Berapa banyak uang yang kami hasilkan, pemegang saham mengetahuinya, apa hubungannya dengan Anda? Hasil kami di sini, departemen terkait akan menerimanya, dan Anda tidak akan menerimanya. Jika Anda terus menyebarkan rumor, kami akan mengejar tanggung jawab hukum Anda. Dalam keadaan ini, para produsen ponsel di negara pulau tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka sangat jelas bahwa karena elektronik angin dan hujan sangat tak kenal takut, maka itu pasti benar. Jika Anda terus membuat masalah,
maka Anda hanya bisa menderita karenanya. Bahkan jika kapak politik Huaxia biasa menuduh, itu akan menjadi lelucon dan pukulan bagi mereka tidak kecil. Apalagi akibatnya, sangat mungkin mereka akan benar-benar kehilangan pasar di China. Konsumen pun menerima penjelasan ini. Jika keuntungan tidak diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan produk baru, dapatkah harga mesin kelebihan berat badan Fengyu turun lagi? Ini adalah keuntungan dari ponsel hujan. Mengapa kita tidak mendukungnya? Bahkan beberapa orang di internet mengatakan bahwa mereka semua adalah angin dan hujan, dan mereka dapat menjawab telepon serta mengirim dan menerima pesan teks. Mereka bekerja sangat sibuk. Fungsi lainnya bagus, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengalaminya. Terutama di pasar Huaxia yang sebelumnya dikelilingi oleh produsen ponsel besar dan penurunan penjualan lebih serius. Namun kali ini, harganya turun, dan karena mesin bergerak dan mesin kontrak yang terhubung, volume penjualan mesin Super Value angin dan hujan ini melonjak lagi, dan jauh dari model lainnya. Ketika pabrikan ponsel lain juga memproduksi mesin murah, dan secara khusus menargetkan ponsel angin dan hujan, Jiang Wanmeng juga percaya bahwa kecepatan ponsel ini mungkin tidak mencapai ketinggian yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu berkata bahwa penjualan ponsel ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka yang belum datang setelahnya merasa sedikit berlebihan. Belakangan, saat penjualan melonjak, mereka merasa memang demikian, mengira penjualan ponsel bisa mencapai 200 juta bahkan lebih. Tapi kemudian mereka menyesuaikan ekspektasi psikologis mereka, dan mereka mengira mungkin 150 juta unit akan menjadi batas penjualan ponsel ini. Namun, data tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, dan masa depan tidak mungkin terlampaui. Mereka sebenarnya sangat puas. Namun, data ini, Feng Yu tidak puas. Dulu, 1110 dari Nuojiya bisa terjual 250 juta unit. Meski beberapa yang terakhir enggan, konon disumbangkan, dan volume penjualan sebenarnya pasti lebih dari 240 juta unit. Angin dan hujan ponsel mesin nilai ini muncul lebih awal, maka waktu penjualannya harus lebih lama, jadi Feng Yu merasa lebih dari 250 juta data ini normal. Tidak ada produsen ponsel lain yang menjual lebih dari 5 juta mesin berharga murah. Feng Yu tidak pernah melihat mereka. Kali ini, harga ponsel, pisau-pisau, melambai, dan produsen ponsel semuanya terluka. Pisau ini dibagi menjadi kelas lain. Dan mesin bernilai tambah ini, penjualan di China bahkan lebih eksplosif, dan sekarang menjadi model pemilik mesin kontrak perusahaan dan perusahaan. Sedangkan untuk pasar luar negeri, negara-negara tersebut diam-diam mendorong konsumen untuk membeli mesin premium, dan menginginkan lebih banyak klaim dan denda. Tapi sekarang, mereka merasa berada dalam situasi yang memalukan, karena mereka tidak bisa membuat denda karena mereka tidak bisa didenda. Sebaliknya, mereka membantu penjualan ponsel ini keluar. Dengan merebaknya penjualan ponsel ini, penjualan bulanan global ponsel angin dan hujan, untuk pertama kalinya, dipimpin oleh Nuoji. Ya, dan jutaan unit lebih tinggi. Ini juga merupakan ponsel angin dan hujan, mulai bulan ini, adalah produksi dan penjualan pertama di dunia. Ponsel angin dan hujan telah menjadi produksi dan penjualan nomor 1 di dunia, tetapi keuntungannya masih sedikit lebih buruk daripada Kia. Karena produksi dan penjualan ponsel angin dan hujan adalah yang pertama, ada kredit besar untuk mesin bernilai tambah itu. Hanya produksi dan penjualan pertama, jelas tidak bisa membuat Feng Yu puas. Sama seperti kehidupan masa lalu, ponsel buah bukanlah penjualan nomor 1 dunia, tetapi keuntungan sulit ditemukan produsen lain, dan reputasinya juga yang terbesar. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan ponsel buah saat mempromosikan produk baru dari semua produsen ponsel. Ponsel buah telah menjadi tolok ukur untuk smartphone. Dunia ini, Feng Yu ingin mengubah situasi ini, bukan hanya ponsel pintar, semua tolok ukur ponsel harus menjadi ponsel angin dan hujan. Kecuali angin dan hujan telepon tidak melakukan ini, selama itu dilakukan, itu harus menjadi patokan. Misalnya, ponsel musik, ponsel angin dan hujan tidak melakukannya, biarlah dua merek Aiwa dan Aihua. Aiwa tidak hanya membuat kue besar di pasar ponsel pulau, tetapi juga menjadi terkenal di seluruh dunia. Banyak orang mengingat konsep ponsel musik.
perusahaan lain tidak meluncurkan ponsel musik. Misalnya, perusahaan buah telah meluncurkan ponsel musik. Sayangnya, penjualan di Amerika Utara jauh lebih sedikit daripada Aiwa, dan mereka telah menjadi produk jalanan. Ponsel musik, Aiwa telah menjadi tolok ukur industri, kemudian ponsel lain, ponsel angin dan hujan telah dilakukan, mereka pasti yang terbaik. Dalam hal mesin berbiaya rendah, penjualan mesin over-the-counter angin dan hujan semuanya sia-sia. Apakah itu kinerja biaya atau pengaruh, itu sudah menjadi tolok ukur industri. Di sisi ponsel pintar, BlackRose masih menjadi yang paling terkenal, namun dengan diluncurkannya seri ponsel pintar, BlackRose lebih memperhatikan bisnis dan jelas tertinggal. Mawar hitam memiliki fungsi, rangkaian angin dan hujan memiliki fungsi yang tidak dimiliki oleh mawar hitam, rangkaian angin dan hujan juga memiliki. Dan pengoperasiannya jauh lebih sederhana dan lebih mudah untuk memulai. Mesin pintar yang dulunya mawar hitam menjadi sangat panas karena bencana di negara tersebut. Kampanye iklan BlackRose selanjutnya juga menyebabkan penjualan mereka meroket. Namun, BlackRose memiliki tempat yang sangat buruk, yaitu sangat tidak nyaman untuk dioperasikan, dan sistem operasi bahasa lain bahkan lebih buruk, hanya bahasa Inggris yang tidak buruk. Ponsel angin dan hujan meluncurkan 2 generasi mesin cerdas, yang diterima oleh banyak orang untuk pengoperasian yang lebih mudah. Meski harganya sedikit lebih mahal, volume penjualannya lumayan. Saat ini standar sistem operasi smartphone adalah untuk mempromosikan standar sistem operasi smartphone, yaitu sistem host yang dikembangkan oleh Yinsan, yang membuat orang menyukai sistem operasi ini, dan secara bertahap terbiasa dengan sistem operasi ini, dan kemudian menjadi lebih banyak produsen ponsel. Bergabunglah dengan keluarga besar sistem ini. Dibatasi oleh teknologi perangkat keras saat ini, banyak fungsi yang dibayangkan host tidak dapat ditambahkan, tetapi Feng Yu memberitahu Anda untuk memikirkan Yinsan, jangan khawatir, pikirkan tentang kecepatan pembaruan teknologi elektronik, tidak dapat mengambil waktu tahun, banyak fungsi yang dapat saya tambahkan, dan kebetulan meluncurkan ponsel S3 hujan. Mulai dari S3, Feng Yu percaya bahwa angin dan hujan ponsel harus menekan mawar hitam dan menjadi pemimpin di pasar ponsel pintar. Kemudian terus duduk dengan mantap di posisi ini, pertahankan, biarkan BlackRose perlahan menghilangkannya. Ponsel tradisional, tergantung fungsinya, akan memiliki klasifikasi yang berbeda. Misalnya handphone dengan fungsi kamera, seperti handphone layar sentuh, seperti handphone game, dan sejenisnya. Di antara ponsel game, Philips telah melakukan pekerjaan dengan baik. Penelitian dan pengembangan mereka membuat mata orang bersinar, layarnya meluncur, dan pengontrol game tradisional di bawah ini dapat memainkan banyak game seluler yang menarik. Tentu saja, elektronik angin dan hujan telah ditukar dengan Philips dengan teknologinya sendiri. Faktanya, ini adalah hasil dari konsep ponsel game Feng Yu. Tidak semua orang dapat mengarahkan penelitian ke satu arah, meskipun ini mungkin yang paling utama dalam satu arah, tetapi akan kehilangan banyak peluang untuk memperkuat arah lain. Jadi mereka membagi arah penelitian, dan kemudian secara mandiri memilih apakah akan membeli otorisasi teknis pihak lain sesuai dengan perjanjian internal yang ditandatangani oleh aliansi. Feng Yu membuat daftar fungsi ponsel populer dalam memori kehidupan sebelumnya. Ponsel angin dan hujan ini semuanya selesai. Di setiap arah terdapat model representatif yang juga merupakan model strategis utama. Feng Yu sangat rakus dan ingin melakukan yang terbaik pada semua model. Konsep ponsel angin dan hujan pertama kali diusulkan, membuat produk, bagaimana produsen ponsel lain bisa memimpin. Saya baru saja mengatakan arah fungsional dari banyak ponsel. Siapa lagi yang menambahkan? Feng Yu memandang semua orang dan bertanya. Dia hanya menyebutkan ponsel kamera, ponsel musik, ponsel pintar, ponsel murah, ponsel long standby, ponsel dual network dual standby, ponsel layar sentuh dan arah lainnya. Bos, sejak fungsi kamera handphone sudah dipopulerkan, film pendek pun, fungsi nonton video klip juga dipromosikan dengan baik. Lalu layar handphone, apakah bisa lebih besar? Tanya Masaru Kagawa. Ponsel layar besar, nah, ini juga arahan, siapa yang masih punya ide? Feng Yu mengangguk puas, tidak mungkin ide apapun dipikirkan oleh Feng Yu, semua orang bertukar pikiran, adalah cara yang benar. Mungkin siapapun yang mereka ucapkan,
dapat membangunkan Feng Yu, dan kemudian membiarkan Feng Yu memikirkan beberapa ledakan. Feng, karena laptopnya bisa sangat tipis, aku ingat kamu bilang kalau ponsel juga bisa lebih tipis. Mengapa kita tidak meluncurkan ponsel ultra tipis? Kata Liu Chuanzi. Ponsel ultra tipis, ini lumayan, tuliskan. Feng Zong, Nuo Jia telah menyerang kami dengan fakta bahwa ponsel kami tidak cukup kuat, lalu kami ingin meluncurkan ponsel dengan semacam casing bahan luar angkasa. Jiang Wanmeng bertanya. Ya, ini juga arah. Ten. Feng, Nuo Jia meluncurkan merek ponsel kelas atas di Eropa, mengemas ponsel menjadi barang mewah, lalu bisakah kita meluncurkan ponsel mewah? Tanya bos Cina Philips. Juga, ini untuk menghubungi Zhou Taifu, Kameda, kamu yang bertanggung jawab. Win and Rain Holdings memiliki kontrak penjualan emas dengan Zhou Taifu, dan Masaru Kasumi berhubungan dengan pihak lain. Karena itu adalah kemewahan, maka itu tidak lebih dari berlian bertatahkan berlian yang cocok untuk mata orang kaya. Zhou Taifu, sebuah perusahaan perhiasan, benar. Tentu saja, karena kelas atas, yang terbaik adalah melakukan yang terbaik di 3 pertahanan, dan orang tidak dapat menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli ponsel. Akibatnya taburan kopi ditiadakan. Feng, saya masih punya ide. Mesin nilai tambah kami disukai oleh banyak orang tua. Mereka enggan menghabiskan terlalu banyak uang dan ingin menerima telepon dari anak mereka kapan saja. Hanya ada satu masalah, yaitu, kami layar mesin nilai tambah terlalu kecil, font terlalu kecil, tombol terlalu kecil, jari tidak cukup fleksibel, telinga tidak terlalu bagus, mata tidak bagus. Dapatkah Anda menekan tombol menjadi lebih besar, layar lebih besar, font lebih besar, telepon dengan suara lebih keras? Su Lihua bertanya. Bagus sekali, orang tua, tulislah. Produk dapat diklasifikasikan tidak hanya menurut fungsinya, tetapi juga menurut populasi pengguna target, selama fungsi yang sesuai dilakukan. Setiap orang punya ide bagus. Ini juga merupakan arah penelitian dan pengembangan utama bagi kami dalam beberapa tahun ke depan. Tentu saja, tugas terbesar kami sekarang adalah memastikan puncak produksi dan penjualan ponsel angin dan hujan kami. Apa yang harus dilakukan kamu pikir? Saya pikir kita harus meningkatkan intensitas periklanan dan meningkatkan promosi merek. Cara terbaik adalah memusatkan sumber daya untuk mempromosikan merek ini. Jiang Wanmeng segera berkata. Su Lihua tidak melakukannya pada saat itu. Ginger, Anda tidak benar mengatakan ini. Komunikasi seluler ini dikembangkan oleh Aihua Electronics dan Aihua Electric dan Aihua Xiao Bawang. Anda adalah elektronik angin dan hujan serta peralatan angin dan hujan. Bantu, jika kami hanya mengoperasikan merek Aihua, maka ponsel kami telah menjadi penjualan nomor 1 di dunia. Untuk mempromosikan angin dan hujan, kami hanya menjual di China, dan bahkan negara tersebut belum keluar. Sekarang Anda berencana untuk meletakkannya. Pasar domestik juga diambil. Tua, katamu, apakah bercinta terlalu banyak? Produk komunikasi yang pertama kali dibuat oleh Aihua Electronics, dari penelitian mesin BP, mereka membuatnya, kemudian kartu hujan masih menjual pelembab dan VD. Panggilan telepon paling awal adalah pengganggu Aihua, telepon nirkabel yang mereka buat pertama kali. Karena kami mengatakan bahwa promosi merek harus dibagi menjadi primer dan sekunder, kami terutama mendorong negara, dan Anda terutama mempromosikan negara asing. Kami belum mengatakan apa-apa. Nah, sekarang Anda membiarkan kami mundur ke belakang layar, Anda memonopoli pasar. Meskipun setiap orang dimiliki oleh Taihua Holding Group, sahamnya masing-masing mungkin berbeda. Aihua Electronics memiliki keuntungan yang tinggi, tetapi Su Lihua dan mereka mendapatkan lebih banyak. Ketika keuntungan elektronik angin dan hujan tinggi, Jiang Wanmeng mendapat lebih banyak. Broken Yongping tidak berencana untuk berbicara hari ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pengganggu Aihua mereka sekarang terutama bergerak di bidang G-Wave, telepon nirkabel, walkie-talkie, perekam suara, dan produk lainnya. Bisnis utama telah dipisahkan. Namun, Su Lihua memanggilnya untuk berbicara. Dia tidak dapat membantu tetapi dia juga merasa bahwa Jiang Wanmeng terlalu berlebihan. Kontribusi terbesar untuk ponsel memang dipimpin oleh Su Lihua. Kekuatan teknis terkuat juga orang. Anda mengapa orang membuat jalan mereka?
Kartu badai terbesar bukanlah hasil dari dorongan perusahaan grup. Jika perusahaan grup mendorong Aihua, maka situasinya belum tentu demikian. Broken Yomping meletakkan cangkir tehnya. Menurut saya, bisnis merek ganda cukup bagus, dan kami tidak akan meluncurkan berbagai ponsel dengan fungsi berbeda. Terutama ponsel mewah kelas atas, menurut saya seharusnya begitu ditempatkan di bawah Aihua Electronics. Sebuah submerek. Su Lihua mendengar bahwa Yomping berkata demikian, wajahnya menunjukkan senyum kemenangan. Ini benar, murah tidak bisa membiarkan omong kosong yang mereka pertanggungjawabkan. Jiang Wanmeng dengan cepat menjelaskan, Su tua, maksud saya bukan itu. Maksud saya, pertama berkonsentrasi pada sumber daya untuk mempromosikan angin dan hujan, dan kemudian memusatkan sumber daya untuk mempromosikan kartu Aihua. Hal terpenting bagi kami sekarang adalah untuk mengutamakan Nuo Jia. Tunggu mereknya ditekan. Feng Yu mengetuk meja, oh, jangan memperdebatkan hal kecil ini. Pendapat lama itu bagus. Karena kami selalu menggunakan strategi dua merek, itu tidak cocok untuk perubahan. Ponsel perhiasan mewah benar-benar menginginkan untuk membuat merek terpisah. Anda bertanggung jawab untuk itu. Strategi pasar ponsel tidak akan berubah. Namun ke depan, ponsel pasti akan bertransformasi menjadi ponsel pintar. Pada tahun 2008, negara kita akan mengadakan Olimpiade Akbar dan Olimpiade yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, kami juga membiarkan Aihua muncul di dunia. Saat aku melihatnya, Su tua, jangan terlalu cemas, kesempatan akan segera datang. Pada saat itu, ponsel hujan akan terus meluncurkan mesin bernilai tambah murah, dan ponsel mewah ponsel Aihua juga harus dilakukan. Semua orang positioning merek berbeda, tidak. Ini akan berdampak besar. Anda melihat orang-orang Philips, dan manajemen merek patut dipelajari. Feng Yu tidak terlalu senang, orang-orang Philips masih di sini, apa yang kamu bicarakan? Apakah rasa malu orang dibuang ke luar negeri? Yue Wenyu, Presiden Philips, langsung merendah, Tuan Feng, ketua kami berkata, saya ingin belajar lebih banyak dari Anda dan Taihua Holdings. Feng Yu benar-benar menghargai Yue Wenyu, Huaxia, Oxford Master, kemampuan luar biasa, dan kesopanan yang sederhana. Dia bekerja di kantor pusat Philips selama 20 tahun dan kemudian kembali ke China sebagai Presiden Philips. Setelah bekerja selama bertahun-tahun di luar negeri, saya tidak pernah mengubah kewarganegaraan saya. Ini membuat Feng Yu sangat menghargai. Jika dia bukan orang Philips, Feng Yu berkata bahwa dia harus menggali dengan gaji yang tinggi. Hanya karena Philips adalah sekutu, tidak baik menggali orang. Feng Yu melihat Jiang Wanmeng dan Su Lihua, mengetahui bahwa Anda memiliki latar belakang teknis, tetapi setelah bertahun-tahun memimpin, dapatkah kebiasaan tubuh diubah? Nah, ini masalahnya. Promosi kedua merek tidak akan berkurang. Hanya fokus domestik pada Aihua. Apa pendapat Anda tentang propaganda? Tolong bicara atas nama semua orang, setiap seri ponsel, tolong juru bicara yang berbeda. Ponsel Aiya adalah juru bicara yang tepat, dari pasar pulau, semuanya dijual ke Eropa dan Amerika Serikat, dan penjualannya lumayan. Oh, katakan padaku secara spesifik. Seri ponsel kamera kami, Anda harus mengundang bintang film itu, jenis gambar yang bagus, bintang temperamen yang baik. Ponsel musik secara alami adalah seorang penyanyi, tidak ada mesin nilai tidak perlu terus beriklan, mesin pintar saya pikir biarkan Liu selalu mendukung sangat bagus, bintang-bintang itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan temperamen ponsel kita. Kalau mesin orang tua, tidak perlu terlalu banyak publisitas. Tidak apa-apa mencari bintang tua untuk membuat iklan datar. Siaga panjang bisa membiarkan pelanggan mendukung, dia selalu ingin menjelajah, dan perlu siaga lama. Feng Yu mengangguk setelah mendengarkan, dan berpikir bahwa ide ini bagus, tetapi Liu Chuanzi segera memiliki pendapat yang berbeda, saya akan mendukung mesin pintar, ini bukan tidak mungkin, tetapi Anda tidak berpikir bahwa kami memiliki terlalu banyak juru bicara untuk menemukan cara ini. Biaya pengesahan bintang-bintang itu tidak murah. Mengapa kita melakukan ini? Apa yang harus kita lakukan dengan fokus publisitas? Tanpa publisitas, efek iklan pasti tidak baik. Jadi menurut saya merek promosi utama adalah yang terbaik.
Tolong miliki juru bicara internasional dengan kualitas gambar yang bagus dan hemat uang. Masaru Kamata membalas, Jenderal Liu, juru bicara seperti itu tidak dapat ditemukan dan harus menjadi superstar internasional. Dunia memiliki bakat yang terkenal. Feng Yu berpikir untuk menambahkan, yang terbaik adalah berbicara bahasa Mandarin. Feng Yu menambahkan ini, mereka malu, superstar China, sedikit. Fang Long baik-baik saja, tapi penampilannya bukan temperamen. Bagaimana kabar Zhang Zi? Sepertinya dia tidak memiliki merek ponsel, dan film Hollywood tahun ini dirilis. Jiang Wanmeng berkata, temperamennya terlihat bagus, tetapi reputasinya tidak cukup besar. Bagaimana dengan Li Lianji? Ini bisa jadi alternatif, nggak ada yang lain. Feng Yu merasa Li Lianji baik-baik saja, dan segera pasukan kematian akan mulai menembak dan reputasinya dapat ditingkatkan. Masaru Kamida ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menggigit giginya dan berkata, Feng, saya punya kandidat yang bagus. Citranya bagus, reputasinya juga bagus, dan saya tahu bahasa Mandarin. Semua orang melihat Masahiro Kaita, siapa yang dia bicarakan. Presiden Kameda, Anda bisa tahu siapa itu. Kunjungan pembaruan tercepat, Somu, desak Zhong Qingxian. Masih ingat bintang perempuan Rusia yang keliling dunia beberapa waktu lalu? Yang menggelar konser di China, Masao Kameda mengingatkan. Oh, kamu berbicara tentang Elena itu, kan? Liu Chuanzi menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Betul, itu dia. Dia tidak hanya mengerti bahasa Cina, dia juga mengerti bahasa Inggris. Tidak hanya lagu-lagunya yang sangat populer di Eropa, lagu-lagu Cinanya yang dirilis di China juga terkenal di tangga lagu. Lagu-lagu bahasa Inggrisnya juga populer. Di Eropa dan Amerika Serikat, itu masuk 10 besar daftar lagu, dan bahkan pernah menduduki kursi nomor 1. Dan dia baru saja menyelesaikan tur globalnya, ketika popularitasnya naik paling cepat. Dia adalah penari balet terbaik sebelumnya, dan citra serta temperamennya belum lagi. Tuan Liu, di usiamu, penyanyi yang umumnya kamu kenal adalah artis yang lebih tua, kan? Kamu masih ingat namanya, yang cukup untuk menunjukkan betapa berpengaruhnya dia di Tiongkok. Dan dia juga telah menandatangani kontrak dengan MGM Pictures, anak perusahaan dari grup kami, dan akan membintangi perempuan nomor 1 dari film beranggaran besar kami berikutnya. Sekarang dia menjadi bintang tamu di film lain untuk melatih kemampuan aktingnya. Seorang seniman berkualitas tinggi, bolehkah menjadi juru bicara global untuk ponsel kita? Dia sendiri yang berharga bagi banyak orang. Setelah Masao Kameda selesai berbicara, dia diam-diam melirik mata Feng Yu, dan dia lega karena tidak menemukan ketidaksenangan. Orang lain mungkin tidak terlalu jelas tentang ini, tetapi dia tahu bahwa Elena pasti bosnya. Lagu-lagu Elena yang masuk tangga lagu semuanya ditulis oleh bosnya sendiri. Liu Chuanzi adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya, saya setuju. Meskipun dia bukan bintang, wanita terpanas sekarang, sama sekali tidak masalah untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu bintang wanita terpanas. Dan karena dia memiliki bekerja sama dengan Feng Feng Holding Group, maka Presiden Kura-Kura Tian dapat menegosiasikan harga pengesahan yang lebih menguntungkan. Zhongqing memikirkannya terlebih dahulu, saya juga tidak keberatan. Jika dia tahu 3 bahasa, dia bisa berbicara iklan dalam 3 bahasa. Itu sangat bagus, setuju, setuju. Semua orang setuju. Feng Yu melirik Masao Kameda, pria ini masih pandai menyanjung. Tapi sanjungan ini, Feng Yu sangat nyaman di foto. Masao Kameda mengetahui kebaikan Feng Yu untuk Elena. Saat mengundang selebritas untuk beriklan, selebritas tidak hanya melihat harganya, tetapi juga apakah merek tersebut cocok dengan nilainya dan apakah iklannya kuat. Iklan dalam jumlah besar juga bermanfaat bagi status sosial dan popularitas selebriti. Sebagai contoh, kue beras di China adalah ratu periklanan, meskipun banyak orang tidak dapat mengetahui karya bagus apa yang dia miliki, hampir tidak ada yang tidak mengenalnya, bahkan jika dia berasal dari pedesaan, mereka semua tahu bahwa dia adalah seorang bintang besar. Bagaimana dia menjadi begitu populer, semua orang sedikit bingung. Tetapi dia memiliki banyak dukungan dalam iklan, dan mereka yang memiliki kepadatan investasi tinggi tidak hanya akrab,
tetapi wajahnya terlihat di mana-mana, yang juga sangat mempromosikan karirnya. Jika Elena menjadi juru bicara global Venue Mobile, maka dimanapun di dunia yang menjual Feng Mobile, Anda dapat melihat iklan Elena, yang setara dengan membantu Elena meningkatkan popularitasnya. Bagi Venue, ini adalah hasil yang saling menguntungkan. Venue bertepuk tangan 2 kali, oke, karena semua orang tidak keberatan, maka dia sudah beres. Kameda, hubungi agensinya besok, aku ingin tahu hasilnya secepat mungkin. Bos, untuk juru bicaranya, sebaiknya jangan sering-sering berganti. Saya menyarankan agar kita menandatangani kontrak jangka panjang dengannya. Dia sedang dalam tahap peningkatan karirnya, dan biaya pengesahan pasti akan semakin mahal di masa depan. Mengapa kita tidak memberikan harga yang sedikit lebih tinggi sekarang, sehingga dia bisa menjadi juru bicara seumur hidup dari ponsel Venue kita? Juru bicara seumur hidup, kali ini yang lain ragu-ragu. Jangan bicara tentang apakah bintang wanita ini dapat menjamin bahwa dia akan selalu sangat populer, tetapi jika ada berita negatif selama periode tersebut, itu juga akan berdampak besar. Dan mereka belum pernah melihat produk elektronik, akan ada juru bicara seumur hidup. Elena cantik sekarang, tapi bagaimana dengan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Wanita di Eropa Timur lebih tua, dan setelah melahirkan, tubuh mereka berubah total. Kali ini tidak perlu orang lain untuk keberatan, Venue berkata langsung, kontrak jangka panjang baik-baik saja, tetapi juru bicara seumur hidup tidak diperlukan. Tetap pertahankan hak pembaruan prioritas, yang lebih masuk akal. Pertama-tama, Venue tidak tahu apa yang dipikirkan Elena, jadi dia tidak menyebutkan dukungan seumur hidup. Jika Eileen mau, kontrak ini bisa diubah kapan saja. Saya mengerti, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Masao Kameda langsung mengabaikan juru bicara laki-laki, dan hanya menandatangani beberapa saat itu. Setelah berdiskusi sebentar, rapat ditunda. Elena sedang membaca naskah di tangannya. Meskipun dia hanya seorang cameo, dengan beberapa tembakan dan 3 baris, dia tidak ingin mengacaukan segalanya. Apalagi di film itu, bekerja sama dengan bintang pria terpanas di Hollywood, dia masih menjadi wanita nomor 1, dan dia pasti tidak ingin mempermalukan Venue. Manajernya Kunifa berjalan dengan cepat. Eileen, kabar baik, Venue Mobile akan mengundang Anda untuk menjadi juru bicara global, dengan kontrak jangka panjang 5 tahun, dan Anda mungkin dapat memperbarui kontrak setelah 5 tahun. Ponsel Venue adalah merek ponsel nomor 1 di dunia, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu merek produk elektronik terpanas saat ini. Ia juga merupakan salah satu dari 500 besar peringkat laboratorium merek dunia, dan peringkatnya masih meningkat dengan cepat. Mereka berencana untuk meningkatkan upaya periklanan mereka tahun ini, sehingga citra Anda akan muncul lebih sering di seluruh dunia, yang pasti akan meningkatkan popularitas dan status sosial Anda lagi. Elena meletakkan naskahnya, ponsel angin dan hujan. Ini yang dia atur. Kunieva, apakah kamu sudah setuju? Elena bertanya dengan lembut. Aku ingin setuju, tetapi bukankah perusahaan mengatakan bahwa kamu perlu mendapatkan persetujuanmu untuk pekerjaan itu? Elena, tidak ada yang perlu diragukan tentang ini. Harganya sangat tinggi. Bintang film lini pertama di Hollywood, itu adalah, ini harganya. Untuk bintang olahraga lini pertama itu, harga pengesahan mereka untuk barang olahraga tidak akan lebih tinggi dari ini. Kali ini, jangan lewatkan lagi. Elena memiliki status khusus di perusahaan, jika tidak, Kunifa akan langsung merencanakan untuk menandatangani kontrak. Menurutnya banyak dukungan itu bagus, tapi Elena tidak menyukainya, dan dia tidak bisa menahannya. Namun, dia juga percaya diri dan membujuk Elena untuk menandatangani kontrak. Siapa yang akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dan setelah pengesahan ponsel angin dan hujan ini, tidak perlu memperhatikan pengesahan kecil itu di masa mendatang. Mulai sekarang, kami hanya menerima dukungan untuk produk kelas atas, dan jika mereka bukan 500 teratas dunia, jangan ganggu mereka sama sekali. Elena tersenyum, oke, saya setuju, mari hubungi pihak lain untuk menandatangani kontrak. Eileen, kamu belum mendengarkan tawaran pihak lain. Kunifa tertegun sejenak, dia masih berencana menggunakan tawaran itu untuk membuat Elena terkesan. Tidak perlu, aku percaya Venue.
Percaya pada angin dan hujan. Elena juga sepertinya tahu apa arti dari 500 merek teratas dunia. Hebat, Elena pasti akan menjadi superstar di dunia di masa depan. Jenius mengingat dalam 1 detik, memberi Anda bacaan yang luar biasa. Ponsel kamera angin dan hujan akan menunjukkan kecantikanmu. Di kamera, Elena sedang berfoto selfie dengan ponselnya, dan pengisi suaranya adalah suara Elena sendiri. Fitur terbesar dari iklan ini adalah memberikan close-up bagian depan ponsel, memungkinkan orang melihat Elena mengambil foto dirinya dan melihat layar. Dan fitur terbesar dari ponsel kamera baru ini adalah kamera depan yang dipelopori oleh Yufeng Phone. Sebelumnya, Venue Mobile memiliki ponsel kamera yang bisa mengambil foto selfie, dan menggunakan kamera yang bisa berputar maju mundur, namun ponsel tersebut memiliki masalah yaitu kamera mudah lepas saat diputar maju mundur. Berkali-kali. Sekarang ponsel kamera hanya memiliki kamera belakang, atau kameranya bisa berputar, belum pernah ada yang melihat ponsel jenis ini dengan 2 kamera depan dan belakang. Setelah peluncuran ponsel ini, mau tidak mau akan kembali memicu hiruk-pikuk ponsel kamera. Apalagi ponsel ini juga telah menginstal perangkat lunak pengedit gambar baru, yaitu dapat membuat gambar mudah dipelajari. Semua orang dapat memperbaiki foto mereka agar terlihat cantik. Saat iklan itu disiarkan, Wakil Presiden Nokia Will, yang mengelola ponsel, tercengang. Mereka baru saja mengembangkan ponsel dengan kamera depan dan belakang ganda, mereka pikir mereka adalah pabrikan pertama di dunia yang membuat kamera depan, memimpin. Tapi saya tidak menyangka ponsel Venue sudah mulai diproduksi massal, dan iklan ini sudah dirilis dalam jumlah banyak. 1 langkah lebih lambat, gelar nomor 1 di dunia kembali direbut oleh ponsel Venue. Ponsel kamera pertama di dunia, ponsel zoom optik pertama di dunia, ponsel 5 megapiksel pertama di dunia. Tidak ada konferensi pers untuk ponsel ini. Jadi, mereka tidak terlalu optimis dengan kamera depannya. Lalu bagaimana parameter performa kamera ponsel ini? Tanya Will. Ponsel ini telah mencapai fungsi kamera tertinggi. Tidak hanya kamera depan dan belakang, tetapi juga perangkat lunak pengedit gambar bawaan. Dan kamera belakang mereka memiliki fungsi zoom optik 3 kali, dan masih 10 juta piksel. Banyak digital kamera tidak mencapai tingkat piksel ini. Dan mereka juga menambahkan senter xenon, yang lebih baik dari senter LED sebelumnya. Dan mereka juga memiliki fungsi mata merah, fungsi fokus otomatis 1 detik, dan fungsi lain yang hanya tersedia di kamera digital. Dan ponsel ini masih layar sentuh, banyak fungsi dapat dilakukan hanya dengan 1 titik jari, yang jauh lebih nyaman daripada pemilihan tombol. Ponsel kamera mereka memiliki fungsi yang lebih kuat untuk merekam klip video, kapasitas memori yang ditingkatkan, daya baterai yang ditingkatkan, dan layar 28 inci. Selain sedikit lebih tebal, ponsel ini tidak memiliki kekurangan sebagai ponsel kamera. Bisa membayangkan. Saat bawahan melapor, mereka sangat heboh, dan sulit menyembunyikan kecintaan mereka pada ponsel kamera ini. Will semakin mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa ponsel ini bahkan tidak mengadakan konferensi pers, jadi seharusnya tidak ada banyak peningkatan dalam kinerja, tetapi dia tidak menyangka akan mencapai level seperti itu. Bukankah seharusnya data itu hanya tersedia di kamera digital? Sebenarnya semua diterapkan pada ponsel di atas. Bagaimana dengan harganya? Will tiba-tiba memikirkan pertanyaan penting. Dengan begitu banyak fungsi canggih dan bertenaga, harganya pasti tidak murah. Jika terlalu mahal, pasti akan mempengaruhi penjualan. Harga jual di China adalah 4.999 yuan RMB, dan harga jual di luar negeri adalah $699 AS. Menurut kurs, harga jual ponsel ini di luar negeri sedikit lebih tinggi daripada di China. Jika sudah termasuk tarif, itu hampir sama hilang. Saat ini, nilai tukar RMB ke dolar AS sekitar 8:1, dan kisaran fluktuasi naik turunnya tidak besar. Will kaget, kok bisa semurah itu? Menurutnya, parameter performa semacam ini harus dibanderol lebih dari $800 AS, namun berdasarkan harga jual saat ini, mungkinkah harga ponsel ini sebenarnya di bawah $600 AS? Dan $600 ini masih termasuk biaya iklan.
N70 mereka baru saja ada di pasaran belum lama ini, dan harganya saat ini lebih dari $600 AS. Bahkan N72 mereka yang sedikit lebih baik, harganya sama dengan yang ini. Ini juga merupakan ponsel dengan fungsi kamera yang ditingkatkan, tetapi kinerja tidak sebaik ponsel Z41 Venue, dan harganya bahkan lebih mahal, jadi bagaimana bisa dijual? Tidak hanya kinerja biaya yang jauh lebih baik dari mereka, tetapi merek tersebut sama sekali tidak lebih lemah dari mereka, dan bahkan ada tanda-tanda samar untuk melampaui mereka saat ini. Dan melihat banyaknya iklan ponsel Venue, sangat padat sehingga ketika orang ingin membeli ponsel, pikiran pertama yang muncul mungkin adalah membeli ponsel Venue. Di pasar ponsel murah, mereka telah kalah, mereka tidak dapat mencapai harga rendah dari ponsel nilai tambah ponsel Venue, dan ponsel Venue akan segera meluncurkan ponsel bernilai super layar warna, dengan harga $59 AS dan 449 yuan di pasar Cina. Biarkan mereka seri 1 Nokia benar-benar dikalahkan. Mereka Nokia menggunakan nomor untuk memperjelas seri, dan nomor yang berbeda mewakili arah fungsional yang berbeda. Ponsel angin dan hujan mewakili rangkaian dengan huruf. Seri ini adalah seri nilai super, dan 01 adalah mesin nilai super terlaris di dunia dari merek Venue, yang akan mencapai 200 juta unit. Seri Z, yaitu seri kamera, baru masuk generasi keempatnya, namun performanya sudah tak tertandingi. Seri S, seri ponsel pintar, saat ini baru memasuki generasi kedua, dan kabarnya generasi ketiga akan segera dirilis. Seri T, seri Dual Network Dual Standby, juga sangat populer saat ini. Seri Y, seri ponsel musik, hanya menghasilkan 1 atau 2 model, dan tampaknya itu bukan lagi arah penelitian dan pengembangan utama mereka. Di pasar ponsel musik, produk Aya adalah yang paling populer sekarang, dan mereka hanya membuat musik ponsel. Seri D, seri siaga ultra panjang, sejauh ini telah menghasilkan 3 generasi, dan dikatakan bahwa generasi keempat akan dirilis. Seri G, ponsel gaming, memiliki 3 generasi. Dan saya mendengar bahwa mereka akan meluncurkan beberapa ponsel dengan nilai jual yang berbeda, yang diberi nama seri B, seri L, seri P, D. Mereka tidak dapat menebak apa artinya. Karena gaya penamaan seri sebelumnya, mereka tidak memahaminya. Menurut penanggung jawab di Huaxia, sepertinya terkait dengan pinyin Cina, tetapi satu huruf, Anda dapat menebak apa itu pinyin. Mengandalkan posisinya di Eropa dan Asia, Nokia melampaui Motorola dan menjadi pemimpin pasar ponsel dunia, dan dengan tegas menekan Motorola. Mereka mengira jika menginjak Motorola, tidak ada merek ponsel lain yang bisa menyaingi mereka. Mereka tidak memperhatikan Huawei, Forstar, Xiaopo, Songxia, LG, Dell. Namun mereka mengabaikan merek dari China ini, merek yang sebelumnya beralih dari peralatan rumah tangga ke elektronik konsumen. Hanya dalam beberapa tahun, ponsel Venue telah menjadi nomor 1 dalam produksi dan penjualan di pasar, dan mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk berbalik. Serangkaian produk baru apapun tampaknya berada di garis depan industri. Setiap kali merek lain sedikit di depan mereka dalam hal kinerja, mereka akan segera meluncurkan produk baru untuk merebut kembali pasar. Dalam banyak kasus, sebelum produk baru orang lain diluncurkan, merek Venue mereka akan meluncurkan produk baru terlebih dahulu. Misalnya, seperti ponsel kamera ini, membuat orang merasa putus asa. Apakah benar-benar mustahil untuk melampaui ponsel angin dan hujan? Untuk pengguna ponsel, silakan telusuri M-Reading untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.